Beberapa faktor diduga dapat meningkatkan risiko munculnya kanker. Dokter spesialis hematologi dan onkologi Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, Pradana Zaki Ramadan mengatakan, faktor penyebab yang pertama adalah mutasi gen. Kedua, bahan karsinogenik, zat kimia, dan radiasi yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah gaya hidup tidak sehat. Contohnya yang pertama, kelainan gen. Gitu ya. Dari mutasi gen itu bisa memicu atau bisa menjadi penyebab terjadinya kanker. Yang kedua, bahan karsinogenik, gitu ya, misalkan zat kimia yang kita biasa kenal, misalkan pestisida, kemudian juga radiasi, jadi sinar ultraviolet atau sinar X-ray yang berlebihan, kemudian zat-zat kimia yang lain. Nah, yang ketiga itu yang saat ini sedang tren, yang dikatakan sebagai salah satu penyebab pemicu kanker adalah gaya hidup. Nah, gaya hidup ini termasuk dari pola kebiasaan, misalkan merokok, kemudian minum alkohol yang berlebihan, juga dari faktor makanan dan minuman. Untuk mengurangi risiko terkena kanker, hindari makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogenik. Makanan berpengawet yang dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dapat memicu kanker usus. Selain itu, makanan cepat saji yang dapat menyebabkan obesitas, serta makanan instan dalam kemasan yang mengandung bisphenol A atau BPA juga dapat meningkatkan risiko kanker. Aku kalau pangkat pagi itu biasanya saya itu sayur sama daging. Terus mari gitu kalau siang baru makan nasi sama daging sayur. Nah terus mari gitu kalau makan malam tinggal sayur sama daging. Nah dagingnya pun bisa ikan, bisa ayam, bisa sapi gitu. Saya kalau terutama saya biasanya sering dikukus, ditim, dikukus gitu. Ya badan lebih ringan, terus mari gitu. Dulu sempet ada pusing-pusing sih, sekarang udah lebih mendingan. Serat mas, serat. Tidak hanya jenis makanan, dokter juga mengingatkan tentang cara pengolahan makanan, jumlah, dan frekuensi mengkonsumsinya. Gaya hidup menjadi faktor terbesar penyebab kanker, seperti makanan. Sulit memang kalau kita mau menghindari makan makanan yang berpengawet, cepat saji, atau yang dibakar. Asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus, itu tidak masalah. Tapi, dokter lebih menyarankan agar kita sering mengkonsumsi makan makanan yang sehat, seperti sayur dan buah organik, dan yang penting juga adalah cara mengolahnya dengan dikukus seperti ini. Selain mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang menyehatkan juga dianjurkan. Hindari zat kimia, rokok, alkohol, dan radiasi yang berlebihan. Jaga diri juga dari stres fisik maupun psikis dengan cara tidur cukup tak kurang dari 6 jam sehari. Berdoa agar hati lebih tenang dan pikiran lebih positif, serta lakukan deteksi dini. Jadi sejak awal, ya, walaupun belum ada keluhan atau keluhan masih ringan sekali, segera diperiksakan dengan cara screening atau deteksi dini itu agar kita segera bisa menemukan kanker. Kalau itu lanjut, ya, stadium lanjut atau fase lanjut, angka kematiannya menjadi sangat tinggi. Itu yang kita khawatirkan. Dan kalau angka kematian tinggi, kemudian juga beban terkait dengan pembiayaan juga akan sangat tinggi terkait dengan penyakit kanker. Laman resmi Kementerian Kesehatan pada pertengahan Desember 2023 menyebutkan kanker menjadi salah satu penyebab kesakitan dan kematian utama di Indonesia dengan beban pembiayaan yang tinggi. 70% penderita kanker datang ke rumah sakit ketika memasuki stadium akhir. Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.